Baiklah, Miss Opa, apa kabarnya? Baik. Baik ya, Bapak apa kabar? alhamdulillah sehat. Jadi pada saat ini Bapak merencanakan untuk melaksanakan kegiatan atau tahap pertama dari supervisi akademik berbasis coaching, yaitu pra-observasi. Nah, jadi rencananya kan supervisi kan akan dilaksanakan pada hari Senin ya, Miss Opa ya. Nah, jadi di dalam observasi tersebut itu didahului dengan pra-observasi. Nah, di dalam pra-observasi ini sesuai dengan modul ajar yang Miss Opa siapkan untuk kegiatan tersebut, materinya itu tentang apa itu? Materi pelajarannya itu tentang apa? Materinya itu tentang, kan Opa udah masuk unit 2. Ya, unit 2. Opa bacanya aja Pak ya. Ya, silahkan. Itu tentang ask and give information about food. Ya. Selain itu, Opa mau mengajarkan tentang language, fokusnya tuh tentang fokus artikel. tentang artikel. Ya. Artikel apa itu? Penggunaan a dan n. Penggunaan e dan n. Masih ada? Nah, itu juga sama fokusnya ke reading, Skill reading ya. Nah, jadi dari materi-materi tersebut ya, itu akan kita laksanakan pada kelas 7C. 7C ya. Ya, 7C. Nah, berkaitan dengan materi yang Miss Opa yang akan laksanakan tersebut, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai di dalam kegiatan itu apa? Area pengembangannya yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut. Kalau Opa kan tadi fokusnya ke reading. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya kan ask and give information about food. Ya. Jadi dengan kegiatan reading tuh nanti mereka bisa bertanya dan memberikan informasi tentang makanan menggunakan bahasa Inggris. Ya, berarti nanti anak-anak itu bertanya dan memberikan informasi tentang makanan ya, tentang makanan dan ingredients. Ingredients itu adalah bahan-bahan ya. Ya, alat dan bahan. Ya, bagaimana caranya itu untuk mengembangkan supaya peserta didik atau anak-anak itu mau bertanya dan memberi informasi? Kalau Opa nanti pakai diskusi. Pakai diskusi? Iya, nanti disediakan worksheet, lalu mereka disiapkan bersama-sama. Worksheet. Iya, bersama-sama dengan temannya. Pertama nanti tuh ada teks, terus mereka akan membaca. Setelah membaca terus bekerja sama dengan temannya untuk mengisi worksheet. Nah, dari kegiatan diskusi itulah nanti mereka akan ask dan give information about food, tentang teks yang mereka baca. Berarti nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Iya, bagi beberapa kelompok. Dan di dalam kelompok tersebut mereka berdiskusi untuk apakah membuat pertanyaan atau dari worksheet itu apa yang ditampilkan di dalam worksheet tersebut. Dalam worksheet itu kan kayak mereka ngerjakan, kan nanti kan di dalam teks itu ada makanan. Ya. Nanti mereka saling bertanya dengan memberikan informasi dan kawannya tentang rasanya, tentang tekstur, ya, tentang warnanya. Tentang warnanya. Ya. Lalu dengan kelompok yang lain bagaimana nanti? Nanti
Ya, selanjutnya. Kalau udah selesai mereka bersama-sama menjawabnya, nanti opa itu kan nanti kelompoknya membagikan jawaban worksheet mereka. Terus nanti kalau ada yang jawabannya beda, boleh mengemukakan pendapatnya kalau jawabannya beda sama kelompok yang lain. Baik. Berarti setiap kelompok itu diberikan waktu ya? Ya. Untuk presentasi kah itu namanya itu? Iya, presentasi. Ke depan kelas. Di dalam kelompok-kelompok. Di dalam kelompok masing-masing mereka menyampaikan ya hasil diskusi mereka begitu. Iya. Untuk bertanya dan memberikan ya informasi ini. Iya. Nah, apakah siswa-siswi itu sebelumnya sudah mengenal daripada makanan-makanan atau bahan-bahan yang akan didiskusikannya itu? Bagaimana mereka dapat menyampaikan atau mendiskusikannya itu? Kalau tentang bahan-bahan makanan itu udah pertemuan sebelumnya, chapter pertama tuh memang tentang makanan favorit, jadi mereka udah banyak kosakata tentang makanan, bahan, itu mereka udah banyak tahu. Baik. Ya, berarti peserta didik atau siswa itu sebelumnya sudah diperkenalkan masalah makanan-makanan favorit mereka ya. Dan bahan-bahan bagaimana dengan bahan-bahan ini? Apa maksudnya di sini nih? Bahan-bahan tuh ya. Kayak ingredientnya ini. Iya, bahan-bahan untuk membuat makanannya. Bahan-bahan untuk membuat makanan ini. Ya, berarti di sini makanan itu apakah berbentuk kue atau makanan sebagai untuk semacam konsumsi gitu, atau pendamping daripada makanan berat mereka itu? Kalau yang pertemuan sebelumnya itu 3 dia Pak. Ya. Itu main meal itu kayak dinner, breakfast sama lunch. Ya. Terus ada snack sama minuman. Kebetulan yang di pertemuan yang mau di supervisi itu snack. Berarti ini titik beratnya makanan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan snack ya. Ya, berarti informasi makanan yang berkaitan dengan snack ya. Baik. Itu pengembangan area yang pertama ya. Kemudian di sini juga di dalam modul ajar Miss Opa akan mengembangkan area yaitu skill reading atau membaca ini, kemampuan kompetensi membaca ini. Bagaimana rencana Miss Opa untuk kemampuan membaca daripada anak-anak di kelas 7C ini? Kan teksnya itu ada 2 ya. Pertama tuh tentang ingredients, yang kedua tuh terus yang tentang Monita memposting. Kan Monita ini membuat sendiri snacknya, terus dia posting kan. Nah di situ tuh ada teks juga. Makanya Opa nanti ada latihan lagi, itu yang individual. Jadi mereka nanti ngerjakan latihan berdasarkan teks yang mereka baca. Jadi kalau misalnya kemampuan reading mereka baik, berarti mereka nanti bisa menjawab pertanyaannya dengan baik juga. Berarti di sini peserta didik ada membaca teks dari apa tadi itu yang sudah disiapkan gitu. Berarti sudah ada disiapkan teks untuk dibaca oleh siswa tersebut ya. Nah, untuk melihat ketercapaian daripada pengembangan membacanya itu bagaimana strategi atau yang Miss Opa siapkan untuk mengajar skillnya itu anak-anak itu? Kalau Opa tuh itu tadi yang worksheet, kalau misalnya mereka jawabnya tuh baik, benar, berarti kemampuan reading mereka udah bagus. Karena kan beberapa murid tuh karena bahasa Inggris jadi mereka kayak susah gitu, nggak ngerti artinya waktu baca. Jadi waktu untuk mengerjakan worksheet yang ini, kalau mereka bisa jawab pertanyaan yang terkait dengan teks tadi itu benar semua, berarti kemampuan readingnya udah bagus.
ini membacanya ini masing-masing Ya, individu. masing-masing, ya, individu. Nah, apakah di situ semua dalam satu kelompok itu punya kesempatan untuk membaca daripada teks tersebut? Iya, kan mereka punya masing-masing punya teksnya. Masing-masing Ya. sudah memiliki teks ya. Jadi tinggal mereka membaca saja. Iya. Nah, bagaimana Miss Opa bisa tahu anak itu punya kemampuan membaca yang baik atau masih ada yang masih kurang anak itu? Kalau dia jawab pertanyaannya enggak sesuai dengan teks, kan kalau misalnya kita membaca teks, pertanyaannya harus dijawab sesuai dengan teks. Biasanya tuh ada anak karena enggak bisa baca kan, jadi mereka jawabnya tuh enggak sesuai dengan teks. Jadi dari itu lo tahu kalau kemampuan membaca anak itu masih kurang. Nah, karena ini berkaitan dengan materi skill reading atau membaca bacaan ya. Iya. Ini apakah sebelumnya Miss Opa pernah mengajarkan bagaimana cara membaca yang baik dalam bahasa Inggris tersebut? Udah pernah. Sudah pernah. Biasanya tuh Opa, Nah, bagaimana tekniknya? pertama Opa dulu yang baca, Iya. terus mereka. Jadi mereka ngikut Opa cara. Mereka semuanya atau ada? Semuanya. Oh, semuanya. Oke. Baik. Berarti skill reading itu sudah disiapkan teksnya ya. Iya. Siswa membaca, setelah membaca itu mereka menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan berkelompok atau individu ini? Individu ini. Oh, berarti untuk menjawab pertanyaan daripada skill reading itu menjawab pertanyaan secara individu untuk mengetahui kemampuan mereka dalam membaca. Iya. Nah, selama ini menurut Miss Opa di kelas 7C ini dari seluruh peserta didik atau siswa yang ada di kelas itu yang 30 berapa itu kelas 7C? 38 itu kira-kira berapa persen yang memiliki kemampuan membaca dalam bahasa Inggris itu? Kayaknya enggak nyampai 50%. Enggak sampai. Belum, tidak sampai 50% membaca bahasa Inggris dengan baik. Iya. Nah, untuk meningkatkan kemampuannya itu apa strateginya itu? Rencananya ini? Ya, untuk meningkatkan itu. Usaha-usahanya apa itu untuk supaya area pengembangan skill ini tercapai begitu? Kayaknya perbanyak lagi. Memperbanyak lagi Kegiatan readingnya. Kegiatan readingnya diperbanyak. Iya. Jadi mungkin ada setiap jam pelajaran bahasa Inggris mungkin ada beberapa menit digunakan untuk reading ya dalam bahasa Inggris. Tapi mesti diajarkan dulu cara membuat readingnya. Iya. Baik, sekarang pertanyaan yang berkaitan dengan ini materi yang ketiga yaitu language focus, yaitu artikel ya. Iya. E dan N. Nah, kalau ini area pengembangan yang hendak dicapai ini untuk language fokus E dan N ini apanya yang mau Jadi, dicapai ini? sebenarnya Opa mengajarkan E dan N tuh karena rencananya pertemuan selanjutnya tuh mereka mau menulis, mau writing. Jadi biar mereka bisa nulis dengan benar tuh jadi mereka harus belajar E dan N. Sedangkan selama ini nih mereka nggak tahu apa itu E dan N. Biasanya anak-anak suka nanya, Miss, D itu apa? E itu apa? Sebenarnya tuh karena nggak ada artinya kan dalam bahasa Indonesia, mereka kan kayak memang selalu ada sebelum itu. Ya, nah, itu kan kata kerja bantu. Iya. E, N, D ya. Dan penggunaannya itu bagaimana? Iya. Berarti di sini pengembangan yang tidak dicapai adalah penggunaan artikel E dan N. Nah, ini teknisnya strategi yang disiapkan untuk mengajar itu bagaimana ini? Opa udah siapkan, caranya? Udah siapkan video. Ayo ya, Miss Opa sudah siapkan video menayangkan tentang penggunaan E dan N itu. Baik, jadi itu strateginya ya. Iya.
untuk itu. Lalu media pembelajaran untuk ini apa-apa saja yang Miss Opa gunakan ini untuk kegiatan nanti ini? Oh, pakai worksheet, Worksheet, terus apa namanya, laptop dan proyektor ya, medianya itu. Jadi itu sudah disiapkan ya sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Bahan-bahan tersebut sudah siap ya. Nah, kemudian Bapak juga mengharapkan selain daripada area pengembangan yang tidak dicapai dan strategi mengajar yang dipersiapkan, termasuklah media pembelajaran tersebut ya. Bapak juga mengharapkan Miss Opa itu tetap mengikuti langkah-langkah, step-step atau teknis daripada yang sudah dibuat dalam modul ajar tersebut ya. Ya karena di sini Bapak nantinya pada saat observasi hanya mengamati atau titik fokusnya itu pada area pengembangan yang tidak dicapai dan strategi mengajar Miss Opa pada saat kegiatan supervisi tersebut ya. Nah, jadi harapan yang Miss Opa inginkan nanti dalam supervisi atau observasi tersebut apa kira-kira yang diharapkan begitu? Harapannya nanti anak-anak aktif semuanya. Soalnya nanti kan ada diskusi tuh, semuanya bisa aktif ya. Biar tujuan pembelajaran tercapai. Baik. Jadi itulah harapan Miss Opa ya dengan anak-anak tuh agar lebih aktif dalam berdiskusi ya. Di dalam materi tersebut. Nah, kemudian nanti pada saat observasi Miss Opa itu Bapak harapkan jangan sampai misalnya merasa tertekan, merasa grogi, merasa tidak nyaman, dan istilahnya itu harus menghilangkan mindset atau pola pikir atau image bahwa Miss Opa sedang dinilai begitu ya. Nah, jadi enjoy saja, laksanakan saja kegiatan observasi itu mengalir apa adanya, karena ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan Miss Opa sebagai guru bahasa Inggris ya. Nah, jadi Bapak kira itu saja ya pra observasi. Jadi Miss Opa nanti kita siap nanti untuk melaksanakan observasi itu pada Senin ya yang akan datang ya. Baik, jadi mohon maaf ya kalau ada yang kurang nyaman. Terima kasih atas perhatian Miss Opa ya. Oke, baik ya Miss Opa ya. Oke, selamat ya.